Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Sadaqallahul azim. Ibu dan bapak dan anak sekalian, rahimakumullah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setia pada sunnah-sunnahnya. Ibu bapak rahimakumullah, Jatingaleh Pasare Legi mlebu ngangkring widange serbat, ketemu maneh karo Pak Yogi, sing penting paringi amin ya rabbal alamin. Ning ngene iku tindak prigi kok mundute gethuk lewate bandaran. Nek ngaji aja ngantuk, nek kundur ya ora entuk ganjaran. Percuma. Pemeneh nis nang pojok, senden-senden karo ngantuk liyer-liyer kepenak banget. Ibu bapak rahimakumullah, malam hari ini badhe kula aturaken nggih menika awas tertipu oleh kata-kata manis dan banyaknya pengikut. Insya Allah sebentar lagi sekedap malih kita akan mengadakan pesta nasional. Tapi di sini Allah sudah memberikan peringatan, awas tertipu oleh kata-kata yang manis dan banyaknya pengikut. Karena itu belum tentu menjamin kepada jalan yang benar. Maka ini yang namanya manusia, ini. Itu hakikatnya seperti ini pada surat 15 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughyanahum ajmain. Iblis berkata, lah ini. Karena orang yang tertipu itu mesti akan pengikut iblis. Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat. Sekali lagi, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat, yaitu di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, kita sudah tahu Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran juga bahwa minal jinnati, nah itu dari golongan jin dan manusia. Jadi di sini disebutkan yang iblis itu adalah dari golongan jin dan manusia. Sudah dilaknat oleh Allah karena dia adalah disesatkan. Pasti dia akan mengajak kepada kita, perbuatan maksiat itu seperti baik, seperti enak, seperti menggiurkan, dan ini sudah menjadi sumpah daripada iblis akan menyesatkan semuanya. Tidak pandang bulu siapapun bisa. Tadi sore saya sambil leyeh-leyeh melihat tayangan TV bos sekalian, yaitu di daerah Bogor. Di tempat sampah ditemukan seorang bayi yang dibungkus dan itu ada pakaian ibunya.
Ini pasti juga ke pengikut iblis. Karena apa? Kalau barang yang sah, maaf, tidak mungkin akan dibuang di tempat sampah. Ini pasti perbuatan yang ini tadi maksiat ini dianggap baik. Sehingga karena rasa malu, karena rasa saya udah cara Jawa ini wirang, sehingga apa? Tidak mau bertanggung jawab. Sudah berdosa menambah dosa. Padahal kullu mauludin yu'adun alal fitrah. Setiap yang lahir itu pasti keadaan suci, tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Ya ibunya yang berbuat. Tapi ini dipandang baik baginya itu. Putusan seperti itu dianggap baik, padahal adalah menyesatkan, dan itu memang perbuatan iblis yang menyesatkan seperti itu. Senang dia, iblis itu bisa menyesatkan seperti itu. Maka pada zaman modern seperti sekarang ini kita harus berhati-hati. Maaf ini saya berpesan pada anak-anak kecil ini. Jangan gampang mendapat rayuan gombal. Rayuan kok gombal, itu kan berarti elek banget. Nek rayuan manis itu Pak, tapi kalau rayuan gombal, rayuan gombal, sehingga akan mengakibatkan hal seperti ini. Memang rasanya itu manis pada awalnya, tapi begitu pahit, begitu menyedihkan pada akhirnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, karena jam disumpah iblis seperti ini. Kemudian surat 17 ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Isra ya. Qala araitaka hadzal ladzi karamna alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtinakan na dzurriyyatahu illa qalila. Dia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inilah orangnya yang engkau muliakan atas diriku. Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar aku akan sesatkan keturunannya kecuali sebagian yang kecil. Ini lebih parah lagi iblis bersumpah. Maksudnya keturunannya itu ya keturunan Abi Adam, ya termasuk kita ini. Akan disesatkan semuanya kecuali sebagian kecil. Maka makin mendekati hari akhir, ini kemaksiatan sudah luar biasa. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian kita tahu, lho sing jenenge nyawa, roh manusia itu sudah dianggap sepele. Wong sekarang anak SMP sudah bisa membunuh kok. Bisa dibayangkan. Dan sekarang ini sudah nun sewu. Yang namanya maaf ini, perbuatan maksiat antara laki-laki dan perempuan ini kadang-kadang malah tedeng aling-aling, malah difilmkan, diviralkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Ya ini hanya sebagian kecil yang itu bisa betul-betul ikut pada Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu Bapak sekalian dan anakku ini kita harus berhati-hati. Dan ini menyangkut kepada siapa? Ya kepada lingkungan kita ini semuanya. Kelihatannya menarik, banyak pengikutnya. Luwung sekarang ini sudah banyak sekali yang namanya penipuan-penipuan. Ini berita di Surabaya tadi sore itu masih ada. Ibu-ibu itu gak tertipu, untung baru ratusan juta, untung sudah ketahuan, belum miliaran. Kok isih ono wae sing kepelut seperti itu. Ada yang katanya arisan setor sekian nanti akan mendapatkan dilebihkan sekian. Akhirnya juga ujung-ujungnya ngapusi. Karena apa? Memang setan tuh senang sekali kepada orang yang seperti ini.
agar berbuat maksiat, sehingga apa? Orang-orang itu nun sewu terpilut, katut, padahal semua adalah menyesatkan. Maka di sini nun sewu, setan atau iblis itu ditangguhkan sampai hari kiamat tidak meninggal. Gaweane menggoda menungso. Hanya itu tok. Maka betapa ahlinya mereka dari Nabi Adam sampai sekarang aja sudah berapa juta manusia yang disesatkan. Wis pintere pol nek kaya ngene carane nggodha kaya ngene, nek kaya ngene carane nggodha kaya. Dadi ada anu sewu. Tidak cuma S1, S2, S3. Iblisnya sudah pinter. Padahal yang digoda baru SMP, SMA. Maka kalau kita nggak hati-hati, kita nggak berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu agama Islam, dan menjalankan semua syariatnya, ini pasti akan tersesat oleh iblis-iblis ini. Kemudian sekalian, ini tak ada halangan, semua adalah lancar, dan itu berita cepat tersebar, banyak pengikutnya, kelihatan baik, indah dan menarik. Maka banyak orang yang terpilut. Kenapa demikian? Karena apa? Maaf, contohnya selalu ditayangkan di televisi, di Instagram, di WA dan sebagainya, sehingga apa? Kelihatannya tuh bagus. Dan ini betul-betul cepat tersebar berita ini. Kemudian apa? Banyak pengikutnya. Itu sehingga apa? Walaupun itu jelek, karena banyak pengikutnya sehingga kelihatan baik, indah dan menarik. Ini ayatnya. Surat ke-37, ayatnya 68-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa inna marji'uhum la ilal jahim innahum alfau aba'ahum dhalin fahum ana asarihim yuhra'un. Kemudian sungguhnya tempat kembali mereka benar-benar neraka jahim. Karena sungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka. Anggapannya orang tua mereka adalah mendapat hidayah dari Allah, padahal tidak. Dan ini terjadi sekarang ini. Padahal sudah diancam tempat kembalinya adalah neraka jahim. Kenapa demikian? Karena sekarang ini nusewu akeh wong ngeyel. Seperti surat Al-Baqarah 170 yang bawa Quran, mau dibuka coba deh. Al-Baqarah 170. Coba dicari. Yang bawa HP boleh dibuka. Coba dibaca. Monggo dibaca. Ya, coba dibaca, Adik. Nih, 170 Baqarah. Ada artinya enggak? Dibaca artinya. Nah, itu sekalian. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana
Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Wa idza qila lahum tabi'u ajallah, nek dikandani iki lho sing turun ke Gusti Allah, qalu dia mengucap. Ucapnya gimana? Bal natabi'u ma alfaina alihim. Tidak, saya mengikuti bapak-bapak mbiyen, mbah-mbah mbiyen. Walau anak abaukum layak kiluna syai'a wa la yahtadun, senadyan bapak-bapak mbah-mbah itu tidak mendapat petunjuk dari Allah, tapi tetap diikuti. Ini menyangkut tradisi-tradisi, dan ini ditumbuh kembangkan agar apa? Wah, pengikutnya juga banyak, kelihatan menarik. Padahal itu juga banyak yang menyesatkan. Maka sekali lagi Bapak sekalian bahwa tidak lain tidak bukan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Karena sekarang ini maaf, yang tradisi ditumbuh kembangkan kadang-kadang malah ya nun sewu, ada berbau-bau syirik dan sebagainya. Agar apa? Menarik. Tadi di awalnya sudah menarik, banyak pengikutnya, kelihatan indah. Ini yang sangat berbahaya. Maka Allah perintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, kalau kamu takwa pada Allah yang sebenar-benarnya takwa, sak temen-temene takwa, ojo pisan sira iku mati kejaba ngrungkepi agama Islam. Maksudnya ya Islam ini Islam yang kafah ini yang harus kita jalankan. Semua perintah kita laksanakan, semua larangan kita jauhi. Ini yang akan membuat selamat kita dunia dan akhirat. Nah, tapi kebanyakan ini banyak orang yang ngeyel. Nek dikandani iki lho sing diturun Gusti Allah, hukume Gusti Allah kaya ngene ora. Cara basa ngono sebut nyong wis melu bapak nyong biyen kaya ngono dilakoni ya nyong melu kaya ngono sing apa? Sesat semuanya. Dan ini sangat menarik. Oleh karena itu kita harus betul-betul hati-hati. Kemudian ini. Nah nih. Kenapa ini? Sekali lagi tidak ada halangan, cepat tersebar, banyak pengikutnya, kelihatan baik, indah dan menarik ini. Kuncinya di sini. Nah. Kemudian ayat selanjutnya surat yang 6 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, kalau kamu menuruti, mengikuti, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, tidak benar, tidak mengikuti ayat Allah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Kalau kita cermati ayat ini dengan artinya subhanallah. Ini orang di muka bumi sekarang ini. Nek cara Jawa zaman iki wis zaman tuwa. Maka orang Jawa ngarani amenangi zaman edan. Amenangi jaman edan ewo oyo ing pambudi. Melu edan ora tahan yen tan melu anglakoni. Bejo-bejane wong lali luwih bejo sing eling lawan waspada. Ini zaman edan. Ewo oyo ing pambudi, arep bergerak itu sudah sangat sulit. Arep melu edan kok ora pantas. Sehingga apa? Yen tan malu anglakoni apa? Agama Islam yang sangat benar. Bejo-bejane wong lali sing tapi luwih bejo sing eling lawan waspada. Eling terhadap Allah, apa tuntunan Allah yang dikehendaki Allah, waspada terhadap lingkungan kita.
terhadap situasi kondisi, itulah orang yang akan selamat. Karena apa? Kebanyakan orang di muka bumi ini mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka sekali lagi kita juga melihat, berteman juga teman kita seperti apa, bersahabat-sahabat kita seperti apa. Kalau itu nun sewu menuju ke jalan yang sesat, ya kita harus tinggalkan. Golek konco sing ngajak nang swarga. Sebab ada konco itu, yo ngaji yo, Allah ngaji nggo ngapa? Kan gitu. Paling-paling ngaji yo mung kaya anak-anak wae. Inilah banyakkan orang di muka seperti itu. Maka Bapak sekalian, di dalam mensikapi kehidupan kita pada saat ini betul-betul kita harus hati-hati. Wong saiki salah ngomong sithik wae dadi perkara. Apalagi di medsos, wah wis tersebar. Jari-jari kita ini juga bisa masukkan kita ke surga, bisa masukkan kita pada neraka. Kenapa? Kadang-kadang kita sering nge-share berita-berita yang maaf ini seperti itu, dan itu belum tentu kebenarannya, berarti kita menyebarkan gosip yang itu membuat dosa kita. Mending kita nge-share nun sewu. One day one hadis, one day. Satu hari satu hadis share. Bagus. Banyak orang yang itu aja kadang-kadang malah nggak dibaca. Yang dibaca yang aneh-aneh malahan. Saya setiap hari itu dikirimi yaitu kisah Rasulullah. Setiap hari. Memang tulisannya panjang. Kadang-kadang itu nggak menarik. Justru yang menarik itu nun sewu. Wah, TikTok. Buka HP, wis TikTokan terus, lihat. Kadang seperti itu. Maka kita betul-betul harus bisa memilah dan memilih mana yang baik. Ini. Kemudian ini, sekali lagi. Sekarang ini sudah tidak ada halangan, cepat tersebar, banyak pengikut, kelihatan baik, indah dan menarik. Ini pun ada ayatnya lagi, surat keempat, ayatnya 44. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yastaruna dhalalata wa yuriduna ain antadillu sabil. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari kitab? Di sini bareng Taurat, mereka membeli atau memilih kesesatan dengan petunjuk, dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat menyimpang dari jalan yang benar. Ini hanya contoh. Sudah diberi kitab, tapi mereka tetap memilih kesesatan dengan petunjuk. Membeli atau memilih kesesatan dengan petunjuk. Dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat, menyimpang dari jalan Allah atau jalan yang benar. Dan ini Bapak sekalian, maaf, lu Al-Qur'an saiki nun sewu isik digoleki salahe. Isik diplintir-plintir supayane sing salah dadi bener. Sing bener dadi salah. Satu contoh di surat Al-Baqarah Hurimat alaikum maitata waddama walamal khinjiri wa ma uhilla bihi ghairillah famanittura ghaira baghi wa na'ati fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Diharamake marang sira kabeh. Hurimat alaikum maitah bangkai, wadamu darah, walamal khinjir dan daging babi. Sudah diharamkan, jelas itu nas Al-Qur'an. Tapi masih diselidiki supaya itu menjadi halal. Katanya daging babi mengandung cacing pita. Sekarang sudah teknologi luar biasa, bisa dibunuh dengan sinar ultra contohnya. Apakah itu menjadi halal? Ya sekali haram tetap haram, tidak bisa seperti itu. Karena itu sudah dinas oleh Allah. Kenapa demikian? Kalau kita makan pasti banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
Contohnya wal khamru wal maisiru dan sebagainya, khamr dan itu juga apa? Akan merusak diri kita sendiri. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tapi banyak sekali orang sekarang senang kepada itu. Malah ada yang menantang dene nyong mangan daging babi ya ora apa-apa. Yang ya sehat wae dan sebagainya. Ini karena apa? Tidak percaya kepada hukum Allah. Dan ini sudah merajalela. Anggapannya malah saya melihat tuh Masya Allah dipamer kayak kilo sing jare daging babi haram ora apa-apa enak dipangan. Na'udzubillahi min dzalik, menantang kepada hukum Allah. Kenapa? Ini memang temannya setan. Tadi sudah dikatakan dia adalah tempatnya neraka jahim. Jangan heran. Memang seperti itu tabiatnya. Agar apa? Tersebar luas, menarik, kelihatan indah sehingga apa? Banyak pengikutnya. Senang dia. Padahal itu perbuatan setan, yang setan itu nun sewu. Dan bermaksud supaya kamu tersesat menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian kita buka kembali ayatnya selanjutnya. Enggak bawa kursor ya. Surat ke-33 Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kaburana fa adalluna sabila. Rabbana atihim dhifaini minal adzabi wal anhum laknan kabira. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wajahnya dipanggang, dibolak-balik di dalam neraka. Saged mbayangkan Bu, keslomot kompor sithik wae panase ra karuan niki nun sewu raine niku dipanggang. Teng dhuwur geni diwolak-walik. Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Getun ketemu buri mongko wis nang neraka. Baru dia menyesal. Alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Biyen ngece nang alam donya nek dikandani ngene iku wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi abaana. Ora nyong wis manut karo mbahe nyong biyen bapake nyong biyen. Baru sampai nanti sudah dipanggang dibolak-balik di atas neraka, mukanya dipanggang. Betapa nun sewu apalagi adik-adik ini perempuan ini sampai nun sewu keslomot raine walah leh ngelus-elus ben ora nganti cacat dan sebagainya. Ini di neraka dibolak-balik nanti. Dia menyesal. Menyesalnya gimana? Mereka berkata alangkah baiknya andai kata kami taat pada Allah dan Rasulnya. Ning wis napa keliwat. Wis percuma. Kalau kita mau menyesal ya di sini ini masih kita di dunia ini kita menyesal. Ning ya ora ono getun ketemu ngaret, getun mesti ketemu mburi. Mulane nek wong Jawa aja sok mangan iwak brutu. Ndak getune ketemu mburi. Pemening bocah-bocah ora kena. Mergo iwak brutu ki enak nek cah cilik kae brutu ki njaluk meneh. Mulane cah cilik niku nun sewu kae ceker karo endas ben cocok-cocok, karo ceker ben ceker-ceker. Bener kanggone wong tuwa ning nun sewu, nek ceker niku nggih dimut wae angel atos ora jamak. Pinteran wong biyen niku nek ngapusi. Ning ngapusine dipikir nggih bener, cah cilik iki ben latihan ceker-ceker golek sandang pangan. Karena itu buat sekalian ini. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah
mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ini hati-hati. Sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu sangat menarik, kelihatan indah sehingga diikuti. Padahal pemimpinnya adalah menyesatkan dari jalan Allah. Getun meneh ning temu mburi setelah di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu dan anak sekalian, sebelum kita menyesal di sana, lebih baik menyesal di sini. Kita harus hati-hati. Ini juga menyangkut nanti ini 2024. Kita harus betul-betul jangan mengikuti pembesar-pembesar yang menyesatkan ini. Cari pemimpin yang betul-betul mengajak pada jalan Allah. Kemudian yang ke-68, ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab yang 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan besar. Sudah di akhirat nanti nun sewu nyuwun karo Gusti Allah, muga-muga sing biyen ngejaki enyong nganti tersesat kaya ngene dikai siksaan 2 kali lipat. Kira-kira dongane mandi mboten? Enggak mungkin lah. Sudah sama-sama dipanggang di atas neraka. Mau menyesal seperti apa? Sudah seperti itu. Ini yang terjadi. Jangan sampai kita mengikuti ini pemimpin dan pembesar ini, mereka menyesatkan dari jalan Allah sehingga apa? Dia berdoa, tapi sudah diazab nanti di sana. Timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat. Nyong nang neraka dene rong neraka ya ora mungkin kan? Padha-padha dibakar. Hati-hati Bapak sekalian. Ini akan terjadi apabila kita tidak hati-hati pada saat ini. Kemudian, nih, hal yang buruk, salah dan sesat ini menurut saya di sini akan banyak pengikutnya sama masuk. Ini nantinya di sana. Jadi dari sekian banyak ayat-ayat ini, itu semua adalah buruk, salah dan itu adalah sesat. Kemudian, ini, yang baik itu terhalang keluar masuk, lambat menyebar, sulit cari pengikut, kelihatan salah, buruk, tidak menarik. Kebenaran sekarang ini tidak menarik. Banyak yang memusuhi. Karena apa? Ya itu tadi, karena godaan setan itu barang yang baik kelihatan lebih menarik bagi yang tahu, tapi itu dianggap jelek, kelihatan salah dan buruk. Karena apa? Tidak ada pengikutnya, tidak menarik, lambat untuk menyebar. Sekarang ini nun sewu, yang terkenal kan yang viral, yang banyak diikuti. Suatu contoh bagi anak-anak muda, bagi bukan juga cewek-cewek ini. Menarik kelihatannya, nganggo katok jin, ketat, maka bolong-bolong. Wah, kita menarik. Trendy, ngetrend zaman sekarang, diikuti. Tapi nun sewu, sing pakai pakaian yang nun saya Islami, berjilbab yang berjilbab yang rapat, gitu, tidak menarik. Pakaiannya kombor, enggak menarik. Yang menarik seperti apa? Nah, itu yang menarik pakaian pada era tahun 70-an, di waktu Pak Yogi masih sekolah. Dulu di PGA itu enggak ada pakaian jilbab adik sekalian. PGA Muhammadiyah itu pakaiannya juga roknya pendek. Enggak ada yang pakai jilbab. Karena perkembangan waktu itu yang manusia belum memahami keislaman yang sebenarnya. Dengan perkembangan zaman sehingga apa? Sehingga sekarang sudah nun sewu, SD, SMP saya itu sudah pakai celana panjang, tidak berjilbab. Dulu tidak ada.
Ini yang sangat terhalang keluar, masuk, lambat menyebar, sulit cari pengikutnya ini. Al-Fatir surat 358. Afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha alimum bima yasnaun. Maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik. Pekerjaan yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik. Sama dengan orang yang tidak tertipu oleh setan, maka sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kita enggak usah bersedih. Dicaci, dihina, dikata-katain, ya, kadang-kadang seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan, wah, dene dhewe salat jengkang-jengi saben dina dene melarat wae nyong sing ora salat wis sugih. Ya, kenapa konotasinya dunia? Dia tak mendalami agama, tidak mendalami agama. Dan ini banyak seperti itu. Maka Bang Haji Umairama itu mengatakan yang kaya makin kaya, yang miskin. Karena apa? Hanya dunia yang dipikirkan. Kita boleh memikirkan akhirat terus, tapi jangan melupakan dunia. Karena dunia itu sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa berinfak kalau kita nggak punya? Tapi itu bukan jadi tujuan. Dunia ini hanya sebagai lahan, sebagai sarana untuk kita beribadah pada Allah. Kita bisa menutup aurat juga karena dunia. Tapi sekali lagi dunia itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah hidup nanti di alam akhirat. Ngaji mengenai mikir akhirat, memang seperti itu. Kalau kita nggak mikirkan sekarang, kapan lagi? Daripada menyesal seperti tadi. Karena banyak orang yang menyesal tapi sudah terlambat. Oleh karena itu kita bersiap-siap. Karena apa? Yang namanya maut datang kepada kita. Nek cara Jawane ora dinyono-nyono, ujuk-ujuk. Seperti surat Jum'ah ayat 8. Monggo dicatat dulu nanti di Kul innal mautalladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kul katakanlah innal mauta satai maut atau mati tafiruna minhum sing bakal tau sing mau wedeni soke mlayu saka kuwi fa innahu mulaqikum bakal teko marang sira kabeh. Ana ngendi papan panggonan ngendi wae nek wis tekan titi wancine mesti tekan. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Maka sekarang ini adalah tempatnya untuk mencari bekal perjalanan jauh. Wong arep haji wis nyelengi pirang-pirang tahun, mending saiki penantian sampai 30 tahun. Apalagi perjalanan kita ini sangat jauh dan memerlukan bekal yang sangat banyak. Maka jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, yaitu di hari akhirat dari pembalasan nanti. Yang paling dekat aja maaf ini, dikubur aja sudah banyak siksaan. Nek orang no siksa kubur orang ngandel wong nong salat wae ana bacaan yang wa min ngadabil qabri wa min finatil mahya wal mamati dan sebagainya. Pasti ada. Belum sampai di sana sakaratul maut aja sudah mendapat siksaan yang luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu. Fadkhuli ibadi fadkhuli jannati. Dipanggil oleh Allah dengan sebutan yang sangat halus, sangat mesra. Tapi bagi mereka yang sesat nanti tahu sendiri, akan keluarnya roh ada dipukul dengan punggungnya dengan palu besi, kemudian ditarik dengan kasar dan sebagainya. Itu sudah ada hadisnya, dan maka kita betul-betul harus bersiap-siap Bapak sekalian. Karena apa? Kehidupan dunia ini ibaratnya adalah panggung sandiwara. Ceritanya banyak berubah, ngendikane Bang Ahmad Albar. Dunia ini ming mampir ngombe kanggone mbak wal jinah. Bagaimana gitu? Kita ini nun sewu. Betul-betul itu sudah menjadi nun sewu. Pitutur ning kadang-kadang dianggap sepele. Urip iku upamakna wong lumaku amung mampir ngombe yen mangkat ra bakal bali mung sangune amal soleh sing sampurna. Pitutur Jawa niku nggih pancen apik. Ning kadang-kadang ya disepelekke wae dianggep tembang, malah sing ngrungokke liyer-liyer ora genah. Gitu. Urip iku ibarate wong lumaku mampir ngombe, nek wis mangkat apa bakal bali meneh ora mungkin. Lane sangune amal soleh sing sampurna nang donya niki kanggo sangu ngemben. Nah ini Bapak sekalian, yang baik, benar dan lurus ini sangat terhalang keluar masuk, lambat menyebar, sulit cari pengikut, kelihatan salah, buruk, tidak menarik. Ini jalan yang baik tapi tidak menarik. Yang menarik yang nun sewu, ya seperti itu. Oleh karena itu mari kita sama-sama agar Islam ini menarik seperti apa. Contohnya Rasulullah, orang yang sangat lemah lembut, sabari ora karuan. Orang nono juga kaya nang Wonosobo. Sabar niku ngenten watese nggih, enggak ada batasnya. Rasulullah itu sabarnya sepanjang hidupnya, enggak pernah dia marah. Waktu nun sewu, waktu mau tablik ke Taif sampai dilempari batu, lempari kotoran sampai mukanya berdarah-darah, malaikat gunung itu sampai datangi, ya Rasulullah, kalau Rasul menghendaki gunung ini saya angkat tableke nang wong Taif. Tapi Rasulullah tidak menjawab karena apa? Dia sangat sabar. Itu tidak cuma sekali, sampai sahabatnya nun sewu mangkele pol, wong arep dibantu ora gelem. Jawabannya setelah 3 kali gimana? Ya mudah-mudahan anak keturunannya bisa iman kepada Allah. Begitu sabarnya. Nek saiki aja meneh kok dibalang. Lewat rada serempetan sithik ora nyenggol. Pacicilan wae sebagainya. Tapi Rasulullah adalah orang yang sangat sabar luar biasa. Nah ini Bapak sekalian, yang baik, benar dan lurus ini memang tidak menarik. Karena apa? Yang menarik yaitu langkah-langkah setan ini tadi. Ini Al-A'raf 16. Qala wa bima aqwaitani la'udanna lahum siratal mustaqim tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Qala aruj minha mad'uma madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Iblis itu sumpahnya pol akeh bu, pokoknya ingin menyesatkan manusia. Nah iso ke wong sak donya niku nun sewu melu iblis kabeh. Itu sumpahnya. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dan dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Karena apa? Jalan yang baik ini selalu dihalang-halangi oleh iblis. Orang disesatkan sehingga apa? Kelihatan tidak menarik.
Yang baik ini tidak menarik karena karena iblis selalu bersumpah. Jangankan nun sewu, kita pergi ke pasar Bu, orang sholat aja digoda iblis kok. Allahu Akbar, kelingan warna-warna, kompornya wis tak paseni burung ya. Allah kayak resine nang dhuwur meja kok jojo pangan kucing. Pokoknya warna-warna wis. Iya, karena ini iblis. Iblis itu kalau nun sewu mendengar adzan tuh dia lari terbirit-birit, tapi begitu qomat dia mendekat. Saya pernah dulu waktu ngaji Pak Kiai ini, nek ana wong sujud kuwi nun sewu, nggih, mburine diogrok-ogrok supaya ngentut. Nek agi nun sewu, agi sedak ngene iki nun sewu, ben ngalamun kalingan werna-werna. Padahal dia baru sholat. Itu memang perbuatan iblis seperti itu. Niku nek Pak Yogi kados ngaten, nek Bapak Ibu mboten mungkin. Mboten beda alias malah parah kan gitu. Karena memang seperti itu kerjaan mereka itu hanya menggoda manusia di sini dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Yang tidak bisa itu hanya dari atas, karena di atas itu ada Allah. Maka kita selalu nun sewu, begitu sholat Allahu Akbar, hati, lisan, tindakan kita itu adalah menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis tidak bisa. Neng gini ku begitu Allah Akbar, begitu mas muni Allah wae pol kusih Allah Akbar. Begitu imam baca alhamdulillahirabbil alamin, pikirane mulai nang pasar. Engko nyong arep tuku kenci. Arep tuku pindang. Njuk karo nyambel wah kon nikmate wah wis ngobrol-ngobrol mah ilang salate begitu mau salate pirang rakaat ya. Lali. Itu pekerjaan setan. Maka saya bilang Pak Yogi, kalau begitu langsung kembali kepada Allah, saya ini baru sholat. Begitu adalah manusiawi Bu. Tapi enggak begitu, kita harus betul-betul. Kalau kita sholat ya kita berusaha sekuat tenaga selalu ingat pada Allah. Nek enak kaya ngono setan nggih. Oh. Itu. Karena itu. Nah. Ini di waktu sholat saja, apalagi di luar sholat. Bu, kalau takon kalau ibu nek bapak kalau ada nak kakung rata takoni ibu. Nek bayi lahir niku gegem napa megar Bu astane Bu? Gegem napa megar? Megare niku pun gede napa sik cilik? Wong 5 wulan kadang-kadang bagian majeng megar. Mulane nggih nek wis nang donya weruh kebiare donya suwe-suwe niku megar Bu, astane niku nyot gedhe. Nggih. Tapi wis ngerti nun sewu. Contohnya saniki Palestina membutuhkan dana yang sangat besar kepada Islam. Duwe ning ora gelem ngekeki. Niku berarti gawan bayi, tangane gegem terus. Mboten gomo niku gawan bayi niku. Berarti nek tangan gegem niku adalah wong sing apa Bu? Wong cetil, bakhil, pedidil. Oleh karena itu disinilah setan berperan sangat luar biasa. Iman-iman temen duitnya nyong dewek, golek-golek dewek. Kemudian apa? Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina dan terusir. Sungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Saged bayangaken. Wis enak ning swarga mawon diusir kalau Gusti Allah sebab napa? Iblis itu adalah yang sombong. Gitu? Mengatakan saya diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah, lebih mulia saya menganggapnya. Nah. Niki penting swarga mawon ditokke apa meneng urung mlebu swarga sik nang donya sombong. Nggih. Iri, dengki, jahil, metakil, medit, pelit, dalit, malah wis elek kabeh. Ini mesti kancane setan atau iblis. Ini. Dan Bapak sekalian, setelah dikeluarkan gimana?
Ini Allah yang bersumpah, Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga, baik orang yang terhina dan terusir. Sungguhnya barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, yaitu setan, iblis tadi, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Ini ancaman Allah kepada kita semua. Kalau kita mengikuti iblis, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam semua. Maka hal yang tidak menarik ini justru yang baik. Sekarang ini yang menarik, yang sangat tersebar luas, yang sangat viral, itu kadang-kadang hal yang sangat tabu malah yang viral. Saat ini yang viral kan sing elek-elek, malah terkenal. Ono sing nun sewu surat terkenal malah gawe visuane terkenal malah gawe elek supaya terkenal meneh. Oleh karena itu Bapak sekalian, sekali lagi dengan ayat-ayat ini Bapak sekalian, mari hidup kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menuju kepada jalan Allah. Tidak cuma itu, tidak cuma hablum minallah, hablum minannas juga kita baik, sehingga apa? Di akhir hayat kita akan dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengan mesra Allah manggil pada kita, jiwa yang tenang ini akan dipanggil Allah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian Bapak sekalian bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita agar hidup kita ini selalu mengikuti jalan yang lurus. Makaten saged ngaturaken Bapak sekalian, iwak lele nggo dahar sahur nganggo sega apa kupate, najan sepele anggen kula matur muga-muga ana manfaate. Yuminten meresi santen nggodhog kupat jangan nikara, cekap semanten yung pangapunten, sedaya lepat nyuwun pangapura. Akhirul kalam, nasrun minallah wa biqorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.